Kebanyakan katanya para pejabat yang pengen mendapatkan amanah itu harus ke Citro dulu Pak ini Pak. Plat-plat merah itu katanya ini bener atau enggak ini? Ini yang penting ini. Nah, gitu loh. Kalau cerita yang seperti itu saya kurang tahu. Saya kurang tahu. Tapi faktanya ada ya Pak? Ya kayaknya ada. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berdesa, sahabat desa. Kali ini kita sedang berada di Desa Wudi, tepatnya di Balai Desa Wudi, Kecamatan Sambeng, Kabupaten Lamongan. Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang bagaimana Kepala Desa Wudi bersemangat untuk mewujudkan wisata desa yang ada di sekitar kawasan hutan. Jadi desa di kawasan Kecamatan Sambeng ini, khususnya 4 desa ini berada di dalam hutan yang kemudian mereka melalui Badan Kerjasama Antar Desa bersepakat untuk membangun serta mewujudkan wisata desa berdasarkan potensi yang ada di masing-masing wilayah. Terkait dengan ruh kemudian semangat dari beberapa kepala desa yang pada hari ini diwakili oleh Kepala Desa Wudi, kita akan mengorek secara langsung dari beliaunya. Apa sih semangatnya ini? Karena 4 desa yang ada di Kecamatan Sambeng ini berada jauh dari pusat kota, artinya Kecamatan Sambeng. Untuk lewat atau masuk ke Kecamatan Sambeng yang berada di utara itu lebih dekat dengan Kecamatan Kembang Bau sama Kecamatan Mantub daripada dengan Kecamatan Sambengnya. Misalnya kalau kita lewat jalur Pataan, kita perlu waktu 10 km untuk sampai di Kecamatan Sambeng. Nah, akses transportasinya juga penuh perjuangan. Lah, kenapa kemudian kok 4 desa yang ada di wilayah utara ini bersemangat mewujudkan wisata, khususnya potensi yang ada di Gunung Citro? Mungkin Pak Kades Wudi bisa menceritakan sejarahnya itu bagaimana sih? Terima kasih Mas Yam. Pada tahun 2017 kita menerima Permen KLHK nomor 39. Waktu itu saya masih menjabat kepala desa di periode kedua. Berawal dari itu ada peraturan menteri, saya jemput bola karena warga sekitar Wudi rata-rata notabene penggarap persil atau menggarap wilayah hutan, dan selama ini mereka menggarap itu tanpa ada kepastian hukum tentang penguasaan wilayah hutan. Akhirnya ada peraturan menteri tersebut, kita langsung sosialisasi. Berawal dari situ, selama 3 tahun terakhir, kita sudah berjuang untuk mengajukan izin pemanfaatan hutan perhutanan sosial. Dan sampai hari ini. Terakhir kita sudah melakukan verifikasi virtual, dan alhamdulillah saat ini SK itu sudah turun. Meskipun belum diterimakan ke kita, tapi setelah verifikasi itu kita anggap sudah clear. Dari 12 pengajuan sudah terbit 9 kelompok, termasuk kelompok Wino Citro Kayangan. Kemudian saat mengikuti perhelatan Pilkades untuk yang ketiga kalinya kemarin, visi misi saya salah satunya adalah sekali lagi untuk mewujudkan inovasi desa wisata. Nah, desa wisata, inovasi yang mau kita lakukan itu ada di tengah hutan, di bawah Bukit Citro atau Gunung Kendali Sodo yang selama ini punya nilai historis bahwa gunung tersebut adalah pertapaan Anoman, bahasa pewayangannya. Nah, di situ ada bekas gunung berapi yang sampai hari ini ada sumber air panasnya. Itu yang mau kita gali untuk dimanfaatkan menjadi inovasi wisata alam.
sambil menunggu SK kita pegang, kita udah melakukan rintisan. Nah, kebetulan saat ini oleh Bapak Presiden melalui Undang-Undang Omnibus Law, penguasaan hutan tersebut malah diberikan seterata aturan yang lebih tinggi, tidak lagi peraturan menteri, malah dimasukkan dalam Undang-Undang Omnibus Law. Dan pelaksanaan untuk mendapatkan izin skemanya bulan kemarin Permen 7, 8, dan 9 sudah diterbitkan. Artinya kita sudah diberi keleluasaan masyarakat desa hutan ini untuk memperoleh akses pemanfaatan hutan perhutanan sosial. Jadi berawal dari situ, saya selain sebagai Kades kemarin terjun ke aktivis perhutanan sosial sampai hari ini. Meskipun secara faktual hasil belum kita pegang, tapi sepenuhnya saat ini kita sudah nggak berangan-angan lagi, karena dari 9 kelompok sudah terbit izin pemanfaatan hutan perhutanan sosial. Terus kendalanya Pak, sejauh ini artinya dari sudah hampir 5 tahun lebih ya, 3 tahun lebih, bahwasanya masyarakat khususnya di kawasan perhutanan ini memperjuangkan status apa itu dari bukan kepemilikan, istilahnya penggunaan atau penguasaan lahan, pemanfaatan lahan bagi masyarakat kan gitu loh. Apa kendala-kendala yang kemudian sejauh ini yang dihadapi oleh masyarakat-masyarakat yang ada di kawasan hutan itu? Sebenarnya kalau dibilang kendala, dalam peraturan Menteri 39 itu nggak ada kendala. Karena masyarakat dalam hal pengajuan izin pemanfaatan hutan perhutanan sosial itu tidak melalui birokrasi yang selama ini taruhlah berbelit. Tapi kita langsung mengajukan ke Kementerian KLHK. Hanya berdasarkan petani sudah menguasai lahan tersebut setidak-tidaknya 5 tahun. Dan kondisi lahan yang dikuasai tegakannya kurang dari 10%. Dan saat ini sudah terverifikasi semua. Cuman di kementerian ada beberapa kendala. Yang kendala itu kendala teknis, tidak dikuasa kita. Jadi sepanjang hari ini kita tinggal menunggu keputusan dari kementerian. Namun sepanjang hari ini kita menunggu SK IPHPS yang sudah terbit tapi belum diberikan ke kita. Ada timbul skema baru di bawah naungan Undang-Undang Omnibus Law, yang intinya hutan itu atas perintah Presiden dibelah jadi 2. Yang separuh dikuasakan ke perum perhutani, yang separuh diberikan hak pengelolaan kepada masyarakat hutan, terutama hutan Pulau Jawa. Terus sementara yang hari ini perjuangkan oleh 4 desa khususnya ini, statusnya kalau menurut kondisi lapangan itu yang dimanfaatkan untuk objek wisata itu loh, nanti itu masuk di kawasan hutan apa Pak itu? Nah, kemarin kita melakukan MOU untuk pengelolaan hutan itu dengan Perum Perhutani KPH Mojokerto. Hutan yang kita mintakan izin itu kisaran 2 hektar, itu adalah hutan yang kosong dan masuk hutan lindung karena ada kawasan kawah hutan di situ dan nggak bisa ditanami. Itu clear posisinya. Kemudian sebagian lagi yang mau kita manfaatkan untuk wisata itu juga sudah masuk peta IPHPS. Tapi intinya jalan akses menuju ke tempat wisata itu kita tetap perlu bekerja sama dengan perhutani, karena lahan yang kita lalui saat ini masih dalam kuasa pemerintah untuk dikelola oleh perum perhutani. Harapannya Pak, harapannya dengan adanya objek wisata, karena memang kalau di sisi magis artinya Gunung Citro atau kawasan, kalau di Google itu kita bisa lihat browsing adalah Gunung Lantung ya. Itu adalah kawasan yang notabene ada sumber minyaknya
Yang kedua adalah tempat di mana guru dari Raja Airlangga atau Empu Barada itu bertapa. Nah, kemudian semangat untuk membuat wisata di Gunung Citro itu, di samping sebagai tempat rekreasi, apa yang kemudian bisa dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar, karena di samping medannya yang luar biasa, tapi 4 desa ini tetap nekat atau bersemangat membuat wisata di Gunung Citro itu apa ya? Kalau dilihat dari situ Mas Jam, Ya. kadang memang kita itu dianggap masyarakat desa untuk mencetuskan sesuatu yang di mata mereka atau masyarakat kita itu hal yang nggak mungkin. Itu saya rasakan. Ya. Karena mereka anggapannya kalau membuat inovasi desa wisata itu biayanya tinggi, kemudian kontribusinya apa, dan itu kadang tidak dipahami oleh masyarakat desa. Padahal secara mikroekonomi, kalau desa tersebut ada wisata ini, secara otomatis perekonomian di desa akan merangkak, dan itu tidak disadari. Nek dulu waktu sekolah, apa itu ya, dinamakan tangan-tangan ajaib ekonomi ya, karena kalau desa tersebut atau wilayah tersebut ada ikon yang bisa dikunjungi oleh masyarakat luar, secara otomatis desa tersebut perekonomiannya akan meningkat. Jadi UKM-UKM yang ada di desa, karena ada banyak kunjungan, akhirnya istilahnya bisa berkembang. Nah, hal-hal semacam itu kadang oleh masyarakat kita nggak mampu nyerna. Bahasa desa jere kemuluan, kedukuran. Tapi saya yakin nanti kalau desa itu ada ikon seperti itu pendapatan masyarakatnya akan naik. Contohlah kita Lamongan. Lamongan dulu nggak ada orang mengenal Kabupaten Lamongan kecuali Lamongan Kota Soto. Tapi sejak Persela Lamongan dikenal di seluruh Indonesia, akhirnya orang bertanya-tanya, oh ini toh Lamongan. Saya berharap Budi seperti itu dan desa sekitar ini. Itu Pak, apa yang kemudian menjadi alasan, barangkali ada cerita-cerita itu, yang menjadi alasan kenapa kawasan Gunung Citro ini dipilih menjadi wisata? Sebenarnya potensi apa sih yang ada di Gunung Citro itu? Satu, ya, kalau dilihat dari sejarah, ada potensi wisata religi dan masyarakat kita masih kental dengan bahasa itu. Kemudian kedua, karena saat ini hobi masyarakat kita lagi booming. Satu, trek-trekan atau drill-drillan. Kedua, gowes. Ketiga, off-road. Nah, satu-satunya yang bisa kita jual di wilayah situ, dan kebetulan tempatnya ada di tengah hutan. Dan saat ini momen yang pas, karena momen pergerakan perekonomian diarahkan ke wisata. Jadi itu yang menjadi pertimbangan. Ada istilah itu gini Pak, jadi pernah saya dengar menurut orang-orang dulu bahwasanya di kawasan Citro itu adalah pusat istilahnya makhluk halus kan itu. Sempat ada cerita juga yang dulu kerbaunya masyarakat itu sampai tenggelam di lumpur yang ada di Citro. Kedua, ada larangan membangun. Nah, membangun di kawasan Citro. Nah, konteksnya ini adalah dengan kita atau beberapa desa ini bersepakat untuk membangun wisata di situ, pasti kan ada patokan-patokan yang sebenarnya nanti wisatanya itu adalah fokus di wisata alamnya atau kita membuat wisata buatan kan gitu loh. Oke, terima kasih Mas Yam. Memang kita nggak memungkiri masalah itu, karena image masyarakat kita akan hal-hal sakral seperti itu tetap ada. Sebagian masyarakat kita percaya hal itu. Begitu juga saya. Yeah. Kita di dunia ini makhluk yang diciptakan oleh Allah bukan kita saja, ya, termasuk jin, setan dan sebagainya. Tapi kita nggak memungkiri bahwasanya
kita ini tercipta dalam makhluk yang paling mulia. Bagaimanapun juga hal-hal yang berbau sakral seperti itu, hemat saya tetap menghormati orang yang memang menaruh kepercayaan hal semacam itu. Tapi paling tidak kita kan diwajibkan berusaha untuk memaksimalkan potensi kita yang ada. Termasuk kecondongan saya, manusia diciptakan sebagai makhluk yang paling mulia. Artinya kita stratanya lebih tinggi untuk memenuhi itu. Jadi ke depan sesuai dengan antusias masyarakat saat ini, karena di tempat itu sejarahnya dulu adalah tempat pengeboran minyak pada zaman Belanda. Ya. Tongdalang ya? Iya, Tongdalang namanya. Saat Belanda kalah dengan Jepang, tempat pengeboran itu ditutup, dicor istilahnya waktu itu. Kemudian saat penguasaan Jepang beralih ke Indonesia, pengeborannya dilakukan di tempat lain yang namanya lokasi. Mungkin kalau dari arah Citro 5 kilo mungkin, dan gagal. Kita nggak tahu kegagalan itu. Tapi paling tidak cerita-cerita seperti itu sudah ada sejak dulu. Dan itu sebagai bekal, Mas. Ya. Artinya kalau sudah ada sejarah seperti itu di tempat itu, kita tinggal mengulang agar sejarah itu nanti bisa dilihat atau bisa didengar anak cucu kita bahwa wilayah kita sebenarnya sejak zaman penjajahan itu sudah ada istilahnya kegiatan yang intinya kegiatan itu meningkatkan pendapatan. Itu loh. Terlepas sampai sekarang belum bisa di-cover oleh pemerintah. Sekarang kita nggak tahu itu. Iya. Nah, terkait itu Pak, jadi ada ini cerita menarik juga. Apakah benar? Jadi di samping Citro itu memiliki cerita-cerita magis dan juga bahwasanya dulu pernah dipakai untuk istilahnya tambang minyak ya. Ya. Nah, seperti itu pada zaman Belanda. Tapi ada juga hari ini kebanyakan kok, ini cerita saja Pak. Kebanyakan kok katanya para pejabat yang pengen mendapatkan amanah itu harus ke Citro dulu Pak ini Pak. Plat-plat merah itu katanya ini bener atau enggak ini? Ini yang penting ini. Nah, gitu loh. Kalau cerita yang seperti itu saya kurang tahu. Saya kurang tahu. Tapi faktanya ada ya Pak? Ya kayaknya ada. Cuman saya sendiri juga tidak pernah memanfaatkan hal semacam itu karena kebetulan sejak saya masih bujang, saya hobinya kan berburu. Jadi kerap kali kita datang ke sana, tapi sepanjang untuk melepaskan hobi berburu, tidak menyangkut hal-hal sakral seperti itu. Tapi kenyataan di lapangan banyak sekali. Bukan warga lokal, tapi orang-orang tertentu memang banyak yang melean di tempat itu. Itu biasanya hari apa itu Pak biasanya? Kalau dulu ya malam Jumat kalau nggak salah. Jumat Legi. Malam Jumat. Oh ya ya. Itu yang kemudian menjadi dasar bagaimana beberapa desa yang ada di kawasan Citro itu pengen bangun objek wisata. Jadi satu istilahnya potensi yang ada itu dimanfaatkan kan gitu. Iya betul, karena di situ ada air hangatnya, kemudian ada belerang, kemudian ada satu tempat di mana di situ ada 3 sumur, tapi sumur itu ada 3 rasa, padahal dalam satu tempat hanya berhimpitan, tapi karena kuasa Tuhan sumur itu rasanya beda. Nah itulah nggak ada di tempat lain dan siapapun nggak bisa membuat itu. Itu yang menjadi istilahnya nanti ikon untuk jualan kita agar orang tertarik pada wisata yang akan kita bangun. Harapan Pak, yang terakhir, harapan dari proses selama 3 tahun, istilahnya tadi memperjuangkan manfaat dari lahan hutan dan juga wisata, harapan kedepannya bagi jenengan kepada masyarakat khususnya atau pemerintah terkait dengan cita-cita 4 desa ini bagaimana? Harapan saya ini Mas, meskipun saya saat ini sebagai kepala desa yang notabene hanya menguasai 1 desa, tapi harapan saya cukup tinggi Mas, sangat membumbung tinggi artinya.
Karena dengan visi misi presiden kita Pak Jokowi seperti itu, bahwasanya hutan akan dikuasakan ke masyarakat. Karena selama ini saya terlahir di tengah hutan, dan saya tahu persis hutan itu kayak apa, sangat besar sekali. Karena selama ini masyarakat desa kita ketergantungan di hutan itu tinggi sekali. Apalagi nanti kalau presiden memberikan akses berupa izin pemanfaatan hutan, bukan main, nanti perekonomian ini akan timbul dari keputusan presiden seperti itu. Dan itu saya berharap untuk sesegera mungkin apa yang disampaikan atau yang sudah tertuang di Undang-Undang Omnibus Law segera tereksekusi, agar kepastian hukum masyarakat kita dalam menguasai hutan itu bisa tercapai. Tidak hanya selama ini bisa nggarap, tapi sewaktu-waktu mereka diusir dari garapannya hanya berpangku tangan, nggak bisa berbuat apa-apa. Tapi tatkala nanti kita sudah bisa mendapatkan akses perizinan, insya Allah kepastian masyarakat itu jelas. Itu harapan saya ke depan. Yang paling penting Pak, artinya kenapa sih izin pemanfaatan hutan ini itu sangat diharapkan bagi kelompok-kelompok perhutanan atau masyarakat. Jadi karena apakah itu menjadi hal, misalkan gini, ada istilah sejak dulu kan memang kelompok masyarakat di hutan itu bisa menggarap lahan hutan, lahan bebas kan seperti itu toh. Kenapa kok harus wajib mempunyai surat izin, istilahnya kan gitu ya? Oke, pertanyaan yang menarik yang menjadi masalah ini. Nah, ini pertanyaan yang menarik. Kita tahu pupuk subsidi yang diberikan oleh pemerintah terhadap masyarakat kita itu terbatas karena subsidi. Nah, selama ini kenapa sih warga sekitar kita atau warga di sekitaran hutan selalu kekurangan pupuk? Kendalanya satu, untuk mengajukan pupuk bersubsidi itu bisa nyampe ke masyarakat, masyarakat harus menguasai tanah garapan itu sesuai dengan aturan. Karena selama ini masyarakat menguasai tanah hutan tanpa ada kepastian hukum, tanpa ada surat penguasaan. Nah, tanah yang dikuasai tidak bisa diajukan untuk pemenuhan kebutuhan pupuk subsidi. Nah, ini yang sangat penting bagi masyarakat. Karena sekali masyarakat mendapatkan akses izin pemanfaatan hutan tersebut melalui skema apapun, yang penting ada surat penguasaan. Surat tersebut bisa dijadikan acuan untuk mendapatkan pupuk subsidi melalui RDKK. Berarti yang menjadi kendala hari ini bagi masyarakat hutan dalam menggarap persil lah istilahnya, itu adalah pada terpenuhinya pupuk subsidi ya, berarti belum sejauh ini. Betul. DRK-nya enggak dapat. Ya, nggak bisa, betul. Karena gini Mas, yang menguasai hutan selama ini kan orang tidak mampu. Iya. Dan orang tidak mampu pasti membutuhkan pupuk subsidi, kecuali orang yang mampu. Karena menguasai hutan tanpa memperoleh hak untuk mendapatkan subsidi pupuk sama juga bohong. Mereka akan masih terus saja bergelut dengan kemiskinan karena biaya produksi pertanian tidak akan bisa mencukupi kalau mereka tidak mendapatkan pupuk subsidi. Oke Pak, sejauh ini SK Perhutanan Sosial yang sudah turun itu berapa Pak? Dari wilayah Mantub, Sambeng, Nyimbang, Modo, Sukorame, Kedumpring, dan Sugio, ini sudah 9 kelompok. Sudah 9 kelompok. Tapi SK belum diterimakan ke kita, tapi kabarnya sudah terbit. Tinggal jemput SK lah istilahnya. Oke, semoga diberi kelancaran. kelancaran. Kemarin dari kementerian ada kendala, kalau SK itu turun, itu harus ada penapaan tapal batas, batas dalam dan batas luar. Karena kondisi kita COVID, yang seyogianya anggaran itu dibebankan pada negara, ini dibebankan kepada kita lah. Ini yang belum ada titik temu sampai hari ini. Ya, semoga obrolan santai kita pada siang hari ini bisa bermanfaat. Pada intinya, masyarakat di kawasan hutan itu kenapa kemudian ingin mendapatkan SK ya Pak, SK pemanfaatan hutan perhutanan sosial adalah
karena sejauh ini masalah yang dihadapi oleh masyarakat atau penduduk di kawasan hutan adalah terkait ketersediaan pupuk subsidi. Mereka belum dapat atau bahkan tidak dapat jatah DRK dari pupuk bersubsidi. Dengan adanya SK pemanfaatan perhutanan sosial, diharapkan masyarakat yang menggarap tanah persel itu bisa mendapatkan hak yang sama seperti masyarakat yang menggarap lahan pertanian lainnya. Betul Mas. Jadi mungkin itu yang bisa menjadi bahasan kita pada siang hari ini. Semoga apa yang kemudian diharapkan oleh masyarakat bisa dipenuhi, dan semoga kita senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan, karena menurut kabar dari teman-teman aktivis perhutanan sosial, ada beberapa teman kita, ketua kelompok ya Pak, ketua kelompok perhutanan yang meninggal karena COVID. Nah, semoga juga diberikan ketabahan bagi keluarganya dan segala amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berdesa.